Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Pasti semua katakan luar biasa. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada saat ini. Haleluya. Mari kita masuk dalam renungan, kita sehat, kita kuat, dan kita angkat pujian, kita menyembah Tuhan, dan kita belajar lagi firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau berikan untuk kita agar hidup kita berkenan di hadapannya. Mari kita katakan, Yesus kaulah kebenaran. Yesus kau kebenaran. Hanya Yesus itulah yang menjadi kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kan kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin, amin. Hanya Yesus yang memberikan pengharapan buat setiap kita. Hendakmu, mari kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh Bapa, ini doa kami memerlukan anugerah-Mu. Jiku kepadamu. Amin, amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, amin, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, haleluya. Yesus, sungguh dunia tidak bisa menjauhkan dari kasih-Mu Tuhan buat kami. Bagimu mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Kami percaya Bapa bahwa dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Bapa. Karena Engkau kebenaran di dalam hidup kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kaki kami Bapa. Dan oh haleluya, memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, amin Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa, sungguh Bapa, kami percaya dunia tidak akan pernah bisa Tuhan menjauhkan dari kasih Bapa dalam hidup kami. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, haleluya, dari kasih-Mu.
saudara kita sembah Tuhan, kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, dunia takkan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa, segala rancangan iblis tak akan pernah bisa buat kami. Kami tahu pembelaan dan kasih-Mu luar biasa. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa terima kasih, kami percaya dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dunia akan merancangkan hal-hal yang jahat untuk menipu kami, tetapi kami percaya ketika kami terus ada di dalam Engkau, kami tinggal dalam firman-Mu dan firman-Mu terus mengajari kami, roh kami tetap menyala-nyala Bapa untuk Engkau, maka dunia tidak akan pernah mampu dan bisa Tuhan mengagalkan segala rencana-Mu yang indah buat kami. Bapa terima kasih, kami sebentar akan duduk diam mendengarkan kebenaran sabda-Mu, dan kami mau belajar dari sabda-Mu ini Tuhan. Urapi hamba, urapi anak-anak-Mu Bapa semua, baik yang melayani bersama-sama Engkau saat ini dan juga jemaat-Mu yang mengikuti renungan harian. Biarlah kita benar-benar dikuatkan dan kita menjadi orang yang sehat secara jasmani dan rohani, karena ada Roh Kudus yang membimbing dan mengajar kami melalui kebenaran firman-Nya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tetap di dalam 2 Raja-Raja ya, karena kita belajar firman ini. Jadi nyambung, saya mengambilnya nggak loncat-loncat, lanjut di pasal yang sama tapi di ayat yang berbeda, agar kita tetap belajar. Kita diajari dari firman ini. Tuhan dalam firman-Nya mengatakan ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, itu adalah awal orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita belajar dari firman ini. Kita tidak belajar dari yang lain, tetapi kita belajar dari kitab suci. Semua sudah membawa kitab suci atau HP sucinya? Haleluya. Mari ya, kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-19b. Hari ini sampai ke ayat 27. Kemarin pembacaan berhenti di ayat 19a ya. Maka berkatalah Elisa kepada, pergilah dengan selamat. Setelah apa? Setelah siapa ini namanya? Naaman akan memberikan, karena dia sembuh, dia akan memberikan hadiah, dia akan memberikan persembahan untuk Nabi Elia ini. Tetapi Nabi Elia mengatakan, gak usah, kamu pergi aja. Maka berkatalah Elisa kepada, pergilah dengan selamat. Nah, setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, ayat 19b, ayat 20, berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah. Jadi Elisa ini punya bujang, bujang itu pembantu. Dan berpikir, bujangnya ini berpikir apa? Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini. Karena dia pikir Naaman itu seorang pejabat, Naaman itu seorang pejabat negara gitu ya. Jadi segan gitu, prajurit gitu, segan. Ternyata Elisa ini memiliki kepekaan suara Tuhan. Ketika Tuhan katakan jangan, dia juga tidak akan lakukan. Tetapi ketika Tuhan katakan ambil, mungkin diambil gitu ya. Tetapi di sini kira-kira Roh Kudus mengingatkan dia, jangan-jangan kau ambil dari si Naaman ini. Karena apa? Karena pertama dia juga orang yang kurang percaya gitu ya. Nah,
Di sini kita lanjut ya. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Itu adalah bukan abdi Allah ini, tetapi pembantunya ya, pembantunya yang namanya Gehazi. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah Naaman dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat, salam sejahtera maksudnya ya, atau shalom gitu. Terus jawabnya, selamat tuanku Elisa, selamat tuanku Elisa menyuruh aku. Di sana ada tanda seru. Dijawab karena diberi salam, dia juga membalas salam. Salamnya selamat gitu. Dan di sini dia mulai berkata, tuanku Elisa, perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong kain. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawab Gehazi, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Di sini ayat 25 ya, kelihatan sekali kebohongannya. Tetapi kata Elisa kepada Gehazi, bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman, perhatikan baik-baik, akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Wow, mengerikan sekali. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam 2 Raja-Raja ini, Tuhan cuma minta apa? Kejujuran. Ketika saudara dan saya hidup benar, hidup jujur di hadapan dan engkau pasti dikenanya. Ada sanksinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita tidak bisa dipercaya oleh Tuhan, ada sanksinya. Sanksinya di ayat yang ke-27. Di sini dikatakan, maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Tidak berhenti hanya di Gehazi saja sebagai bujang Elisa, tetapi sampai pada keturunan anak cucunya. Yang kasihan siapa? Anak-anaknya, cucu-cucunya yang dia tidak pernah menikmati dosa, tetapi yang memiliki dosa itu adalah kakeknya. Gehazi yang memiliki dosa karena ketidakjujuran, karena kecurangan itu. Dia sudah menipu. Menipu siapa? Menipu Naaman. Elisa tidak mau untuk diberikan, tetapi dia bohong. Dia bohong. Dia katakan ada orang yang datang, itu hamba Tuhan juga. Baik, berikan kepada dia. Akhirnya Naaman pun memberi dengan rela. Naaman gak jadi masalah. Naaman tidak tidak menjadi salah gitu. Bukan kesalahan Naaman, tetapi ketaatan Naaman yang kita perlu contoh gitu ya. Naaman masih gerundel, saya meminta. Itu yang kemarin ya. Kita meminta, saya meminta supaya apa?
supaya apapun yang terjadi di dalam kita nggak usah gerundel, kita nggak usah bersungut-sungut, kita nggak usah ngomel, kita ikuti aja untuk mencelupkan 7 kali di sungai Yordan dan terjadi mujizat. Setelah terjadi mujizat dengan ucapan syukur, siapa yang berbohong? Abdi Allah. Gehazi ikut di Elisa itu tidak sebentar, 1-2 hari, pasti berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tetapi Gehazi tidak memahami sama sekali bagaimana kuasa yang diberikan Allah kepada Elisa. Gehazi tidak memahami akan hal itu. Tetapi ketika Gehazi memahami dan mengikuti teladan Elisa, saya yakin dan percaya Elisa akan terselamatkan semuanya, karena kejujuran yang ada pada Elisa akan terjadi pada Gehazi, tetapi Gehazi menyimpang dari sana. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita terus belajar akan kebenarannya. Jangan kita memiliki kecurangan hati. Saya memberikan judul curang gitu aja ya, supaya kita ingat curang yang bagaimana, Bu? Dalam banyak hal kecurangan itu. Di sini kecurangan di dalam kebohongan. Dia membohongi kepada Naaman. Tetapi dia tidak menyadari sama sekali, ternyata Tuhan bisa menghukum orang yang berbohong. Dan Tuhan memberikan hukuman apa? Yaitu kustanya. Apa yang menjadi penyakitnya Naaman diberikan kepada Gehazi. Supaya apa? Supaya Gehazi menyadari, supaya Gehazi mengerti bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah bisa menjauhkan dari orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Hidup saudara mau berkenan di hadapan Tuhan? Ketika hidup saudara mau berkenan di hadapan Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik. Di sini ada 4 hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama adalah keuntungan yang diraihnya hanyalah sementara. Gehazi meraih keuntungan itu sementara saja. Sebentar saja dia mendapatkan 2 talenta dan 2 potong pakaian. Tetapi selebihnya apa yang terjadi? Malapetaka yang terjadi. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari keuntungan yang bukan dari Tuhan itu hanya sementara. Berkat yang bukan dari Tuhan itu hanya sementara. Tetapi ketika berkat itu datangnya dari Tuhan, maka kekal untuk selama-lamanya. Anak cucumu diberkati, anak cucumu bisa menikmati berkat-berkat kudusmu itu. Wow, sungguh luar biasa ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita sangat luar biasa. Biarlah hidup saudara dan saya boleh kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ada tipu-tipu, jangan ada kebohongan. Amin. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, milikilah roh yang takut akan Tuhan, milikilah roh yang taat akan Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya kita nggak usah lakukan. Kalau Tuhan suruh, baiklah kita lakukan. Yakin dan percaya engkau akan semakin diberkati dan diberkati. Keuntungan yang diraihnya hanyalah sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, akan banyak menerima musibah. Sudah terjadi apa yang ditulis di dalam ayat yang ke-27. Kalau ada musibah jangan engkau menyalahkan, ya gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara lu gua jadi begini. Jangan menuding kepada orang lain. Saudara punya 5 jari, ada ibu jari, ada jari telunjuk yang suka menghakimi, ada jari tengah yang sombong, ada jari yang lemah lembut penuh cinta kasih sehingga dia dipakaikan cincin di sana. Ada jari yang lemah, tetapi mereka berlima mau bekerja sama. Untuk apa? Untuk menuliskan, untuk menorehkan kata-kata manis, kata-kata indah, kata-kata yang penuh hikmat melalui ballpoint atau pensil. Amin. Saudara mau menjadi kesatuan ini, tidak menyombongkan diri dan tidak memiliki keakuan. Jangan menjadi telunjuk saja, jangan menjadi ibu jari saja. Kau ketika cuma punya ibu jari, ya ampun, kesombong keakuan karena engkau merasa besar, engkau merasa kaya, engkau merasa punya jabatan yang tinggi, engkau memiliki semuanya tanpa aku. Ya Nabi Elisa, kalau tidak ada Gehazi, engkau tidak akan pernah bisa. Siapa yang akan membawakan tasmu? Siapa yang akan membawakan inimu, barang-barangmu? Aku selalu membantumu. Siapa yang akan mengeluarkan keledaimu? Hanya kesombongan yang ada. Telunjuk bisanya cuma karena si A, karena si B, karena.
Ada orang itu yang membutuhkan, ada si A yang membutuhkan. Dia pakai sebagai alasan. Ada jari tengah yang sangat angkuh. Dia sombong karena paling tengah, paling tinggi. Aku memiliki jabatan yang tinggi. Aku tangan kanannya Nabi Elisa. Aku tangan kanannya abdi Allah. Kalau masih abdi Allah sih biasa. Tapi kalau sudah bilang Nabi Elisa, waduh. Aku tangan kanannya Nabi Elisa, lu mau apa sama gua? Tetapi ada jari manis yang memberikan pertolongan buat kita. Ada kedua jari ini yang memberikan pertolongan. Jari manis memiliki kelemah lembutan, memiliki penguasaan diri, memiliki kedamaian, ketenangan dan sukacita. Dan jari kelingking yang tidak berdaya, dia mengatakan, tolonglah aku, kita bersahabat ya, karena aku lemah. Dan akhirnya keduanya bersahabat dan berkata kepada mereka, jangan lu sombong, jangan suka nunjuk-nunjuk. Mari kita kerjasama dan kita norehkan kata-kata manis di kertas yang kosong untuk mengajarkan kebenaran dalam firman-Nya. Saya ingatkan pada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah engkau curang dalam segala hal. Agar apa? Agar engkau diberkati dengan luar biasa. Hal yang ketiga, akan banyak menghadapi musuh ketika kita tidak mengerti kesatuan yang baru saja saya sampaikan. Hidupnya akan dipermalukan Tuhan, itu hal yang keempat. Selalu ada masalah, selalu ada cobaan. Kalau sudah ada masalah, ada cobaan, yang disalahkan siapa? Orang lain. Menunjuk dan menunjuk. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus belajar akan firman-Nya. Apa yang tertulis di dalam firman ini adalah pengajaran buat kita. Saya minta, baik yang sudah mengenal Tuhan, atau yang setengah mengenal Tuhan, atau yang belum sama sekali mengenal Tuhan dan mengikuti, kita sehat, kita kuat dalam renungan harian ini. Mari kita terus belajar dan belajar. Saudara mau diberkati oleh Tuhan, dan berkat itu sampai dinikmati oleh anak cucumu ketika engkau katakan, ya Bu, saya mau. Mari kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang penuh penguasaan diri, memiliki pemikiran yang positif, kata-kata yang manis dan indah. Percayalah, kelemahan-kelemahanmu akan diangkat oleh Bapa. Janganlah engkau hidup curang atau berbohong. Banyak anak-anak Tuhan di zaman-zaman seperti ini, kesukaran dan kesukaran, engkau akan membuat satu kebohongan. Tetapi saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan bermain curang. Dan percayalah, orang-orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati. Hidupmu tidak akan kekurangan. Wow, haleluya. Tuhan selalu memberikan hikmat buat kita. Di dalam kitab Amsal selalu mengajarkan kepada kita didikan yang sangat istimewa. Itu adalah didikan kedua orang tuamu. Dan kau mau mendengarkan didikan orang tuamu, maka engkau akan memperoleh harta kekayaan yang besar dari sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau Engkau hari ini mengingatkan bagi kami agar hidup kami benar di hadapan-Mu, dan kami tidak bermain curang, tetapi kami terus mengindahkan Engkau, kami terus menghormati Engkau. Maka kasih dan kemurahan-Mu Bapa selalu ada dan tinggal di dalam kami. Bapa, mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat pengajaran-Mu hari ini. Kami mau hidup benar dan kami mau hidup jujur Bapa, di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama kami manusia. Dan kami tidak mau menyombongkan diri, tetapi kami mau tetap merendahkan hati Bapa buat mereka semuanya. Kami rindu untuk bekerja sama dengan kerjasama yang baik, dan kami tidak mau saling menghakimi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih menghakimi maupun menipu siapapun Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan setiap doa dan ucapan syukur kami. Haleluya,
Amin Tuhan.